Pernahkah Anda menanam lobak dengan penuh semangat, tapi hasilnya justru kecil, pahit, atau bahkan penuh dengan lubang karena dimakan ulat? Anda tidak sendirian. Banyak orang menyerah menanam sayuran ini karena merasa selalu gagal. Tapi bagaimana jika saya katakan ada rahasia untuk mengubah kegagalan itu menjadi kesuksesan panen yang luar biasa? Hari ini, kita akan membongkar semua mitos dan kesalahan umum. Saya akan tunjukkan cara menanam lobak agar ukurannya super besar, rasanya renyah manis, dan yang terpenting tidak berulat dan tidak cepat berbunga. Tonton terus, karena di akhir video ini, Anda akan menjadi ahli lobak di kebun Anda sendiri. Sebelum kita memegang sekop, mari kita kenali dulu bintang utama kita. Lobak, atau nama latinnya Raphanus sativus, adalah salah satu sayuran dengan panen tercepat di dunia. Anda bisa memanennya hanya dalam waktu 30 hingga 40 hari saja. Kecepatan inilah yang membuatnya menjadi favorit banyak pekebun rumahan. Namun, kecepatan ini juga bisa menjadi pedang bermata dua. Jika kita tidak memberikan kondisi yang tepat, lobak akan sangat cepat stres dan hasilnya tidak akan maksimal. Dia tidak akan memberi kita banyak waktu untuk memperbaiki kesalahan. Kunci utamanya adalah memahami siklus hidupnya yang singkat dan kebutuhannya yang sangat spesifik. Mengapa lobak bisa menjadi sangat pedas? Mengapa dia memilih untuk berbunga daripada membesarkan umbinya? Jawabannya terletak pada persiapan dan pemahaman kita terhadap tanaman mungil yang gesit ini. Mari kita mulai dari fondasi yang paling dasar. Langkah pertama yang sering diabaikan adalah pemilihan varietas yang tepat. Ini bukan hanya soal memilih warna, merah, putih, atau ungu. Setiap varietas memiliki karakteristik unik, seperti ketahanan terhadap panas, kecepatan tumbuh, dan bahkan rasa. Misalnya, varietas Cherry Belle sangat terkenal karena cepat panen, hanya sekitar 22 hingga 28 hari, dan sangat cocok untuk pemula. Di sisi lain, ada varietas seperti French Breakfast yang bentuknya lebih lonjong dan rasanya sedikit lebih lembut. Jika Anda tinggal di daerah yang cuacanya cenderung hangat, carilah varietas yang secara spesifik diberi label tahan panas atau lambat berbunga. Informasi ini biasanya selalu tertera jelas pada kemasan benih. Memilih varietas yang salah sama seperti mencoba menanam tanaman kutub di gurun pasir. Anda mempersulit diri sendiri sejak awal. Luangkan waktu 5 menit untuk membaca deskripsi benih. Keputusan kecil di awal ini akan menentukan apakah Anda akan memanen lobak seukuran kelereng atau seukuran bola golf yang renyah dan lezat. Jadi, selalu mulai dengan benih yang tepat untuk kondisi kebun Anda. Sekarang kita bicara tentang rumah bagi lobak Anda, yaitu tanah. Ini adalah kunci utama. Lobak adalah umbi akar, yang berarti dia membutuhkan tanah yang gembur dan bebas dari halangan untuk bisa tumbuh besar dan bulat sempurna. Jika tanah di kebun Anda padat, keras, atau penuh dengan batu, umbi lobak akan kesulitan menembusnya. Hasilnya, lobak akan tumbuh dengan bentuk yang aneh, bercabang, atau ukurannya kerdil. Solusinya adalah persiapan. Gemburkan tanah setidaknya sedalam 20 hingga 25 cm. Buang semua batu, gumpalan tanah keras, dan sisa akar tanaman lain. Setelah itu, campurkan kompos atau pupuk kandang yang sudah matang. Bahan organik ini tidak hanya memberikan nutrisi, tetapi juga memperbaiki struktur tanah, membuatnya lebih gembur, dan mampu menahan kelembapan dengan baik. Tingkat keasaman atau pH tanah yang ideal untuk lobak adalah sekitar 6,0 hingga 7,0. Tanah yang gembur dan subur adalah tiket emas Anda menuju lobak yang besar dan mulus. Jangan pernah meremehkan kekuatan dari persiapan tanah yang baik. Waktu adalah segalanya, terutama bagi lobak. Tanaman ini sangat menyukai cuaca yang sejuk. Mereka tumbuh paling baik saat suhu udara berkisar antara 10 hingga 18 derajat Celcius. Jika Anda menanamnya saat cuaca terlalu panas, lobak akan mengalami stres. Stres ini memicu dua masalah utama. Pertama, rasanya akan menjadi sangat pedas dan teksturnya keras seperti kayu. Kedua, dan ini yang paling sering terjadi, tanaman akan mengalami bolting atau berbunga prematur. Ketika lobak memutuskan untuk berbunga, ia akan mengalihkan seluruh energinya untuk menghasilkan bunga dan biji, bukan lagi untuk membesarkan umbinya. Akibatnya, umbi akan berhenti tumbuh dan tidak bisa dipanen. Jadi, waktu penanaman yang sempurna adalah di awal musim semi, setelah ancaman embun beku terakhir berlalu, atau di akhir musim panas untuk panen di musim gugur. Hindari menanam di puncak musim panas.
Memilih jendela waktu yang tepat akan memastikan lobak Anda fokus pada tugas utamanya, yaitu membentuk umbi yang besar dan lezat. Setelah tanah dan waktu sudah siap, mari kita bahas teknik penyemaian yang benar. Dua hal yang harus diperhatikan di sini adalah kedalaman dan jarak tanam. Banyak pemula membuat kesalahan dengan menabur benih terlalu rapat. Persaingan adalah musuh utama lobak. Jika mereka tumbuh terlalu berdekatan, mereka akan saling berebut nutrisi, air, dan cahaya matahari. Akibatnya, tidak ada satupun dari mereka yang akan tumbuh besar. Aturan praktis yang bagus adalah membuat jarak antar benih sekitar 2,5 cm atau sekitar selebar ibu jari orang dewasa. Untuk kedalamannya, jangan tanam terlalu dalam. Cukup sekitar 1 hingga 1,5 cm di bawah permukaan tanah. Jika terlalu dalam, benih akan kehabisan energi sebelum kecambahnya berhasil mencapai permukaan. Buatlah alur tanam yang dangkal, letakkan benih satu persatu dengan jarak yang tepat, lalu tutup kembali dengan lapisan tipis tanah gembur. Menabur dengan presisi akan menghemat pekerjaan Anda nanti dan memberikan setiap benih kesempatan terbaik untuk tumbuh menjadi lobak raksasa. Penyiraman adalah aspek yang sering disalahpahami. Untuk lobak, kuncinya adalah konsistensi, bukan kuantitas. Tanah harus dijaga agar tetap lembab secara merata dari awal tanam hingga panen. Bayangkan spons yang sedikit basah, itulah kondisi idealnya. Jangan biarkan tanah mengering sepenuhnya, lalu menyiramnya secara berlebihan. Siklus kering dan basah yang ekstrem ini akan menyebabkan umbi lobak pecah atau retak. Selain itu, kekurangan air, bahkan untuk waktu yang singkat, dapat membuat rasanya menjadi tajam dan teksturnya berkayu. Di sisi lain, penyiraman berlebihan juga berbahaya. Tanah yang tergenang air dapat menyebabkan akar membusuk dan mengundang penyakit jamur. Cara terbaik adalah dengan memeriksa kelembapan tanah setiap hari dengan jari Anda. Jika terasa kering hingga kedalaman 2 cm, itulah saatnya untuk menyiram. Penyiraman yang konsisten dan teratur akan menghasilkan lobak yang tumbuh cepat, berair, renyah, dan memiliki rasa manis yang ringan. Ingat, konsistensi adalah sahabat terbaik lobak Anda. Lobak membutuhkan sinar matahari untuk berfotosintesis dan menghasilkan energi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan umbi. Idealnya, mereka harus mendapatkan setidaknya 6 jam sinar matahari langsung setiap hari. Lokasi yang teduh akan menghasilkan tanaman dengan daun yang subur, tetapi umbi yang sangat kecil. Tanaman akan menghabiskan energinya untuk mencari cahaya, bukan menyimpannya di akar. Namun, ada sedikit pengecualian. Seperti yang kita bahas sebelumnya, lobak tidak suka panas yang berlebihan. Jadi, jika Anda berkebun di iklim yang sangat panas, sedikit naungan di sore hari yang terik justru bisa membantu. Ini dapat mencegah tanah mengering terlalu cepat dan mengurangi stres pada tanaman. Anda bisa menanamnya di tempat yang mendapat naungan parsial dari tanaman yang lebih tinggi di sore hari, atau menggunakan kain peneduh, shade cloth, dengan tingkat peneduhan 30 hingga 40%. Jadi, targetnya adalah matahari pagi yang penuh dan mungkin sedikit perlindungan dari panas sore yang menyengat. Keseimbangan ini akan menjaga lobak Anda tetap bahagia dan produktif. Sekarang saatnya untuk melakukan sesuatu yang mungkin terasa kejam, tetapi sangat penting, penjarangan. Tidak peduli seberapa hati-hatinya Anda menabur benih, beberapa pasti akan tumbuh terlalu berdekatan. Jika Anda membiarkannya, mereka akan bersaing ketat, dan tidak ada yang akan mencapai ukuran maksimal. Anda harus memilih tanaman yang paling kuat dan memberikan ruang bagi mereka untuk berkembang. Lakukan penjarangan saat bibit memiliki sekitar 2 hingga 3 daun sejati, atau tingginya sekitar 2 hingga 3 cm. Sisakan jarak akhir antar tanaman sekitar 4 hingga 5 cm. Cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan menggunting bibit yang tidak diinginkan di permukaan tanah, bukan mencabutnya. Mencabut dapat mengganggu akar bibit di sebelahnya yang ingin Anda pertahankan. Ini mungkin terasa seperti membuang-buang tanaman, tetapi anggaplah ini sebagai pengorbanan yang diperlukan untuk panen yang jauh lebih baik. 1 lobak besar jauh lebih baik daripada 10 lobak kecil seukuran kacang. Keputusan kejam ini adalah salah satu rahasia terbesar untuk mendapatkan umbi yang benar-benar besar. Salah satu musuh terbesar lobak adalah hama, terutama lalat akar atau root maggot. Larva dari lalat kecil ini akan masuk ke dalam tanah dan membuat terowongan di dalam umbi lobak, merusaknya sepenuhnya dan membuatnya tidak bisa dimakan. Mencegah lebih baik daripada mengobati.
Salah satu cara paling efektif adalah dengan menggunakan penutup baris tanaman, row cover, segera setelah Anda menabur benih. Kain ringan ini akan mencegah lalat dewasa hinggap dan meletakkan telurnya di dekat tanaman Anda tanpa menghalangi cahaya, udara, dan air. Metode pencegahan lainnya adalah rotasi tanaman. Jangan menanam lobak atau tanaman sejenis dari keluarga kubis-kubisan di tempat yang sama setiap tahun. Ini akan memutus siklus hidup hama yang mungkin ada di tanah. Terakhir, hindari menggunakan pupuk kandang yang masih segar di dekat waktu tanam, karena baunya dapat menarik lalat ini. Dengan tindakan pencegahan sederhana ini, Anda bisa menjaga lobak Anda tetap mulus dan bebas dari terowongan hama yang menjengkelkan. Pemupukan bisa menjadi pedang bermata dua jika tidak dilakukan dengan benar. Kesalahan umum yang dilakukan pemula adalah memberikan pupuk dengan kandungan nitrogen, N, yang terlalu tinggi. Nitrogen memang bagus untuk merangsang pertumbuhan daun yang hijau dan rimbun. Namun, untuk tanaman umbi-umbian seperti lobak, terlalu banyak nitrogen akan menjadi bencana. Tanaman akan fokus menumbuhkan daun yang besar dan lebat, tetapi mengabaikan perkembangan umbinya. Anda akan mendapatkan tanaman yang terlihat sangat subur di atas tanah, tetapi saat dicabut, umbinya ternyata sangat kecil atau bahkan tidak terbentuk sama sekali. Jika tanah Anda sudah disiapkan dengan baik menggunakan kompos, seringkali lobak tidak memerlukan pemupukan tambahan. Namun, jika Anda merasa perlu memberikan tambahan nutrisi, pilihlah pupuk yang seimbang atau yang memiliki kandungan fosfor, P, dan kalium, K, yang lebih tinggi daripada nitrogen. Fosfor dan kalium adalah nutrisi yang mendukung perkembangan akar dan umbi. Jadi, ingatlah aturan ini. Pupuk cerdas untuk lobak berarti lebih sedikit fokus pada daun dan lebih banyak pada apa yang ada di bawah tanah. Langkah terakhir, tetapi tidak kalah pentingnya, adalah mengetahui kapan waktu yang tepat untuk panen. Menunggu terlalu lama adalah kesalahan yang sama besarnya dengan memanen terlalu dini. Lobak yang dibiarkan di tanah terlalu lama akan melewati puncak kualitasnya. Teksturnya akan menjadi keras dan berkayu, rasanya menjadi sangat pedas, dan umbinya bisa pecah. Sebagian besar varietas lobak siap panen dalam waktu 3 hingga 5 minggu setelah disemai. Jangan hanya berpatokan pada kalender. Cara terbaik untuk memeriksa adalah dengan melihat bahu umbi yang muncul di permukaan tanah. Jika diameternya sudah mencapai sekitar 2 hingga 3 cm, kemungkinan besar sudah siap. Anda bisa mencabut 1 atau 2 sebagai sampel untuk memeriksanya. Jika sudah bagus, panen sisanya. Jika masih terlalu kecil, berikan waktu beberapa hari lagi. Lebih baik memanennya saat ukurannya sedikit lebih kecil, tetapi rasanya prima, daripada menunggu terlalu lama untuk mendapatkan ukuran yang lebih besar, tetapi dengan kualitas yang sudah menurun. Panen yang tepat waktu adalah kunci untuk menikmati lobak yang paling renyah dan lezat. Jadi, mari kita rangkum. Rahasia terbesar untuk mendapatkan lobak sempurna bukanlah satu trik ajaib, melainkan kombinasi dari 10 langkah kecil yang kita bahas tadi. Mulai dari memilih varietas yang tepat, menyiapkan tanah yang gembur, menanam di waktu yang sejuk, memberi jarak yang cukup, menyiram secara konsisten, memberikan cukup matahari, melakukan penjarangan yang kejam tapi perlu, mencegah hama, memupuk dengan cerdas, dan yang terpenting, memanen pada waktu yang tepat. Setiap langkah ini saling berhubungan dan membangun fondasi untuk panen yang sukses. Mengabaikan salah satunya bisa membuat semua usaha Anda sia-sia. Sekarang Anda memiliki semua pengetahuan yang dibutuhkan untuk menaklukkan lobak. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol suka, berlangganan, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan tips berkebun lainnya dari kami. Sekarang giliran Anda. Apa tantangan terbesar Anda saat menanam lobak? Apakah ulat, ukurannya yang kecil, atau masalah cepat berbunga? Tulis pengalaman Anda di kolom komentar di bawah ini. Selamat berkebun!